Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah jika diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang mampu kita lakukan, itu hanya karena mendapat pertolongan dari Allah. Demi Allah, hak wallahi, tidak ada satupun manusia yang bisa berbuat baik tanpa mendapat pertolongan dari Allah. Maka ketika lisan kita bisa berkata yang baik, ketika mata kita bisa melihat yang baik, ketika telinga kita sanggup mendengarkan yang baik, ketika harta kita fungsikan dengan baik, bersyukurlah pada Allah, sebab kebaikan apapun dan sekecil apapun yang mampu kita lakukan hanya karena mendapat pertolongan dari Allah dan merupakan sebagian tanda orang yang dibimbing oleh Allah. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada jihad di jalan Allah tidak boleh terkalahkan dengan cinta kepada yang lainnya. Hidup ini wajib mencintai Allah yang menciptakan kita. Kita wajib mencintai Allah melebihi segala-galanya, karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang memberi rezeki pada kita, Allah lah yang membimbing kita, Allah lah yang memberi rezeki pada anak, istri kita, dan saudara-saudara kita. Allah sangat baik pada kita. Oleh karena itu, saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, kita cintai Allah melebihi segala-galanya. Kita cintai Rasul, kita cintai berjuang di jalan Allah. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, sekecil apapun kita tetap wajib menjadi pejuangnya Allah. Kita mengajak kebaikan dan memberi contoh perilaku yang baik. Kita mencegah kemungkaran dan memberi contoh bahwa diri kita menjauh dari perbuatan yang mungkar. Di samping Allah perintah pada kita untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, Allah pun juga perintah pada kita agar memberi contoh yang baik, memberi contoh-contoh yang baik, yang bermanfaat bagi orang yang melihatnya. Kita hindari berbuat sesuatu yang jika dicontoh oleh orang yang melihatnya adalah suatu kejahatan atau suatu yang merugikannya. Kita hindari berbuat sesuatu, kemudian jika dilihat orang dan orang mencontohnya, maka orang itu menjadi celaka. Hindari perbuatan itu. Di samping Allah perintah pada kita untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, Allah juga perintah pada kita agar menjadi suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mendapat ridhonya Allah, bagi orang-orang yang mencari ridhonya Allah, bagi orang-orang yang mencari Allah. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, kita cintai Allah, kita cintai Rasul,
kita cintai berjuang di jalan Allah. Sebab jika ada cinta selain 3 hal, jika ada kecintaan yang melebihi 3 hal tersebut, maka Allah memberikan ancaman, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan siksanya. Jika kita mencintai istri, mencintai anak, mencintai jabatan, mencintai apapun yang melebihi cintanya pada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah. Allah memberi kesempatan kita hidup di dunia ini sangat berharga, sangat berharga. Jika kita ditakdirkan Allah sampai pada waktu maghrib pada saat ini, maka isilah waktu maghrib dengan perbuatan-perbuatan yang semuanya mendapat ridhonya Allah. Sebab kita belum tentu, belum ada jaminan, belum bisa dipastikan kalau di waktu Isya kita masih menemuinya. Akan tetapi jika di waktu Isya kita bisa bertemu waktu Isya, telinga kita masih mendengar adzan dikumandangkan, bersyukurlah pada Allah. Isilah waktu Isya tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik dari perbuatan yang kita lakukan di waktu maghrib. Sebab tidak ada jaminan kita sampai waktu subuh. Isi semua waktu-waktu Isya dengan perbuatan-perbuatan yang mendapat ridhonya Allah. Jaga lisan dari berkata bohong, jaga mata dari melihat yang haram, jaga telinga dari mendengar yang haram, jaga diri jangan sampai menyakiti siapapun makhluknya Allah di dunia ini. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, isi waktu Isya dengan perbuatan-perbuatan yang mendapat ridhonya Allah, sebab tidak ada jaminan bagi kita masih sampai di waktu subuh. Andai kata Allah masih memberi umur panjang, kita dihidupkan sampai di waktu subuh dan mendengar suara azan dikumandangkan, maka isilah waktu subuh tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik dari yang kita lakukan di waktu Isya-nya. Itulah bentuk mensyukuri nikmat waktu yang telah Allah berikan. Taubatilah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di waktu maghrib. Taubatilah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada waktu Isya. Ciptakan waktu subuh dengan sebaik mungkin. Kita tingkatkan amal baik yang melebihi kebaikan yang kita lakukan di waktu maghrib dan Isya. Sebab tidak ada jaminan kita waktu duhurnya bisa sampai. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah. Akan tetapi jika Allah masih memberi kesempatan kita hidup, kita sampai bertemu lagi di waktu duhur yang akan datang, maka bersyukurlah pada Allah, berbahagialah pada Allah, dan isi kegiatan di waktu duhur yang lebih baik dari kegiatan yang kita lakukan di waktu duhur, di waktu asyar, dan di waktu maghrib, juga di waktu Isya. Itulah cara mensyukuri nikmat waktu yang telah Allah berikan. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, jihad di jalan Allah adalah jihad melawan keinginan nafsu. Jihad di jalan Allah adalah jihad agar setiap waktu yang diberikan Allah terisi dengan kebaikan-kebaikan yang melebihi dari waktu sebelumnya. Jadi jihad kita adalah tidak berlomba-lomba melawan kebaikan orang lain, tapi jihad kita adalah berlomba-lomba melawan waktu yang sudah terlewatkan. Suatu misal, jika di waktu duhur dari amal perbuatan kita Allah menilai amal baik kita, suatu misal
diberi poin 5. Maka jihadnya kita di waktu asar berupaya agar Allah memberi nilai dengan poin 6 yang lebih baik dari waktu duhur. Kemudian jika sampai waktu isya, jihad kita adalah berupaya agar Allah menilai perbuatan kita dengan poin 7 yang melebihi dari waktu zuhur dan asar. Jika sampai lagi di waktu isya, jihad kita adalah menjadikan waktu isya poinnya lebih baik dari waktu sebelumnya. Kita mengharap agar Allah memberi poin 8, karena poin 8 lebih baik dari poin sebelumnya, dan seterusnya sampai kita bertemu dengan Allah dan memandang wajahnya Allah. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarkumullah, jihad kita tidak melawan dengan tetangga. Jihad kita tidak berlomba-lomba dengan siapapun, tapi jihad kita adalah berlomba-lomba dengan waktu-waktu yang sudah kita lewati. Hindari hidup ini semakin lama semakin jelek. Hindari hidup ini poinnya sama dengan hari kemarin. Sebab orang yang beruntung adalah orang yang hari ini perilakunya lebih baik dari hari sebelumnya, dan hari esok perilakunya lebih baik daripada hari ini. Itulah orang yang beruntung. Sedang siapakah orang yang rugi itu? Orang yang rugi adalah orang yang perilakunya hari ini sama dengan hari kemarin. Dan siapakah orang yang celaka itu? Orang yang celaka adalah orang yang perilakunya hari ini lebih jelek dari kemarin. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarkumullah, mari kita berlomba-lomba dengan waktu kita yang sudah kita lewati, agar di waktu ini dan seterusnya aktivitas kita, amal baik kita selalu meningkat dalam pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Kita tidak butuh penilaian dari manusia. Apakah manusia menilai diri kita baik atau jelek? Yang penting kita berusaha baik pada semua manusia tanpa terkecuali, dan kita baik hubungan kita terhadap Allah. Yang penting penilaian dari Allah, bukan dari manusia. Mudah-mudahan semuanya dalam bimbingan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.